Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, Manchester United akan berlanjut kembali lagi di Premier League hari Sabtu malam. Atau ya Sabtu mendekati tengah malam ya waktu Indonesia. Manchester United akan tandang ke Selhurst Park. Ini akan menantang tuan rumah Crystal Palace, di mana ya Manchester United sedang dalam situasi yang positif nih ya, di dua pertandingan memetik kemenangan, bahkan dengan meyakinkan 3-0 menghadapi Southampton pertandingan tandang, dan di Carabao menghantam Barnsley 7-0. Nah, ada banyak pertanyaan, ada banyak yang menantikan pembuktian ya dari Manchester United, karena menghadapi Crystal Palace ini dianggap bisa menjadi potensi batu sandungan bagi Manchester United. Kenapa? Menurut gua ada dua alasan. Nomor satu, ya Manchester United terutama musim lalu ini kan sangat tidak konsisten. Dari hal yang positif tahu-tahu bisa berubah menjadi negatif ya. Dari permainan yang bagus dalam sebuah periode, tahu-tahu hanya dengan kesalahan sedikit bisa merubah segalanya. Dan itu masih terus berlangsung sebenarnya sampai dengan musim ini. Ketika Manchester United menghadapi Brighton misalnya, ketika Manchester United menghadapi Liverpool, ada titik-titik kecil di pertandingan yang akhirnya merubah situasi permainan di atas lapangan, bahkan sampai berujung ke hasil. Ini yang mengakibatkan menurut gue banyak juga yang menantikan betul nih akan seperti apa penampilan Manchester United menghadapi Crystal Palace. Bisa konsisten atau tidak. Lalu nomor 2, melihat musim lalu Manchester United kalah telak nih di Selhurst Park 4-0. Bagaimana dengan saat ini? Crystal Palace kalau gue lihat di papan klasemen ya, jadi dari 4 pertandingan saat ini mereka sebenarnya tidak dalam situasi yang positif-positif banget, karena Crystal Palace ini belum meraih kemenangan. Mereka saat ini berada di peringkat ke-16 dengan 2 poin, hasil dari 2 kekalahan dan juga 2 hasil seri. Nah, hasil seri yang didapat terakhir itu adalah ketika mereka ditahan oleh Leicester 2-2. Ketika itu mereka bermain di kandang sendiri nih, di Selhurst Park. Mereka bermain 2-2. Setelahnya mereka ini tandang ke kandang QPR di Carabao, dan mereka berhasil menang ya 1-2 di ajang Carabao tersebut, sehingga mereka melangkah ke babak keempat. Nah, yang menarik dari 2 pertandingan terakhir tersebut ya, bagaimana formasi dan juga komposisi dari Crystal Palace ini yang ingin gue perlihatkan, di mana mereka tampil dengan formasi 3-4-2-1 di 2 pertandingan tersebut. Nah, yang menarik, walaupun mereka ini menghadapi QPR, artinya tim dengan liga di bawah Premier League, tapi mereka menampilkan hampir sama skuadnya. Jadi skuad utama ketika bermain menghadapi Leicester, di mana mereka seri 2-2 itu, tetap sebagian besar dipakai menghadapi QPR sebagai starting 11 ya, sekali lagi sebagai starting 11. Jadi ada 8 pemain, ini termasuk Mateta, Eberechi Eze, Nketiah, dan Dean Henderson juga. Jadi 8 pemain starter ini sama seperti ketika menghadapi Leicester. Dari situ gue melihat ada beberapa kemungkinan ya kenapa mereka tetap memakai atau sebagian besar menggunakan pemain tersebut. Bisa karena kedalaman skuad yang sedang tidak bagus, atau memang ada kondisi lain nih. Jadi pelatih dari Crystal Palace ataupun tim kepelatihan dari Crystal Palace ya, ini ingin supaya, atau Glasner ini pelatih dari ataupun manajer dari Crystal Palace ini ingin membuat paten gitu ya, membuat solid skuadnya. Jadi dia ingin ada perubahan yang seminimal mungkin. Harapannya skuadnya lebih solid. Nah, harapan skuad lebih solid artinya apa? Ada kemungkinan Crystal Palace belum sepenuhnya solid ini ya, secara kolektif. Oleh karena itulah ya mereka tidak begitu berani untuk berimprovisasi, melakukan rotasi. Ada juga mungkin alasan ya, dia tidak ingin mengambil resiko. Nah, tapi resiko itu juga menurut gue ya karena tidak ingin ada penurunan kualitas. Berarti ada kedalaman juga yang mungkin tidak berimbang ya antara
tim utama dan tim cadangan, katakanlah seperti itu. Di mana Manchester United justru berbalik nih, situasinya sedang sangat positif, terutama jika dibandingkan kedalaman ya. Artinya pemain-pemain yang kemarin ketika menghadapi Barnsley ini kan sebagian besar berubah atau berbeda ketika menghadapi Southampton. Bahkan dari back 4-nya saja itu, kalau dilihat dari starting 11 menghadapi Southampton dan menghadapi Barnsley, praktis hanya Diogo Dalot saja. Kiper pun juga ikut di rolling ya kan. Jadi ada hal yang berbeda di sana. Dan apakah ini menunjukkan ada hal yang lebih positif? Kalau di atas kertas sih gue melihat iya, Manchester United lebih positif saat ini. Tapi ya ada dua tantangan tadi seperti gue sebutkan di awal, yaitu berupa nomor satu konsistensi, apakah ini bisa berlanjut, ataukah nomor dua juga ya, plus nomor dua yaitu adalah apa yang terjadi musim lalu. Nah, balik lagi di pertandingan dari Crystal Palace, kalau gue melihat ketika mereka ini misalnya seri menghadapi Leicester 2-2, lalu ketika mereka ini cukup bersusah payah sih sebenarnya kalau menurut gua ketika menghadapi QPR ya, karena QPR sempat menyamakan kedudukan sebelum akhirnya mereka tertinggal lagi. Jadi QPR ini maupun juga Leicester ada satu faktor yang menurut gua kenapa mereka bisa mengimbangi Crystal Palace. Langsung aja gua melihat agresivitas berupa duel, di mana QPR ya, kalau gua lihat dari statistiknya mereka mampu mengimbangi nih dari sisi duel sekitar 49% berbanding 51%. Jadi berimbang ya, nyaris berimbang. Ditambah juga bagaimana mereka berani nih melakukan dribbling. Bagaimana dengan Leicester? Sama juga, mereka ya berusaha untuk mengimbangi dari sisi duel ya. Tapi juga mereka berani melakukan dribbling, artinya penetrasi berupa dribbling ini mereka persentasinya cukup tinggi. Dari situ gue berpikir inilah yang bisa dilakukan oleh Manchester United. Dua hal itu tadi. Nomor satu adalah agresivitas ya, mereka harus berani memenangkan duel, di mana ketika menghadapi Liverpool ini juga akan faktor yang disebutkan oleh Arne Slot. Kenapa Liverpool bisa menguasai lini tengah atau tampil lebih baik, karena mereka memiliki gelandang yang work rate-nya lebih bagus, mereka lebih bisa berlari dan tampil lebih agresif. Nah, agresivitas ini menurut gue kunci ketika Manchester United nanti akan tandang ke Selhurst Park menghadapi Crystal Palace, nomor satu. Nomor dua adalah ya berani melakukan penetrasi kecepatan. Sebenarnya untuk faktor nomor 2 ini Manchester United punya kualitas-kualitas yang mampu melakukannya. Pemain seperti misalnya Garnacho, pemain seperti kayak Marcus Rashford, Amad Diallo, Anthony. Ini pemain-pemain yang memiliki daya atau kemampuan dribbling yang baik ya, penetrasi yang baik. Mereka memiliki kepercayaan diri juga yang sedang bagus. Jadi menurut gue tidak ada alasan Manchester United untuk tidak berani nih. Nyali ini juga penting ya, mereka harus berani melakukannya. Nah, dari situ, dari faktor-faktor yang ya secara ringan amatiran tadi gue sebutkan ya, dan juga melihat bagaimana situasi komposisi Manchester United beberapa pertandingan terakhir, seperti apa nih formasi ketika menghadapi Crystal Palace, menurut gue akan seperti ini ya. Penjaga gawang Andre Onana menurut gue akan kembali lagi ke penjaga gawang utama ini. Tidak ada masalah menurut gue dengan Andre Onana. Segala kritikan menurut gue itu lebih sifatnya subjektif. Back 4 Mazraoui, Dalot akan dikembalikan ke posisi back kiri. Menurut gue ya Toby Collier tampil oke, tapi sempat keteteran, sempat kesulitan ketika menghadapi Barnsley, dan nampaknya tidak ingin ada resiko di sana ya. Dalot akan diturunkan dengan duet back tengah Matthijs de Ligt dan Lisandro Martinez. Nah, yang menarik adalah di posisi lini tengah. Menurut gue inilah kesempatan Manuel Ugarte yang juga memiliki agresivitas bagus ya, duel juga oke, untuk bisa diturunkan. Berduet dengan siapa? Oke, Manuel Ugarte jelas ya alasannya, karena dia memang diharapkan kan bisa memberikan perbedaan dari sisi agresivitas, terutama di posisi gelandang bertahan. Diduetkan dengan siapa ini? Menurut gue juga dengan pemain yang memiliki agresivitas juga tidak kalah bagusnya dalam hal ini adalah Casemiro. Tapi kita lihat ya ketika menghadapi Barnsley, bagaimana ketika Casemiro tampil dengan Ugarte, dia memiliki peran yang berbeda. Dia bisa lebih enak juga ikut mendistribusikan bola ya. Dan juga bagaimana dia tidak harus mengcover area yang sangat luas, dimana ini salah satu kelemahan menurut gue dari seorang Casemiro.
musim lalu ketika menghadapi Crystal Palace, Casemiro ini juga tampil, tapi dengan posisi center back ya kan. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Pemain lain seperti kayak Christian Eriksen maupun Kobbie Mainoo ya bisa menjadikan pilihan tentu saja, dan ini akan mungkin menimbulkan pendapat lain atau bahkan ya sedikit perdebatan dengan fans lain ya, karena mungkin punya pandangan yang berbeda. Tapi gua secara ringan amatiran, gua melihat agresivitas itu penting, dan gua melihat Ugarte dengan Casemiro ketika diduetkan ini akan lebih bisa mengimbangi dari sisi itu. Lalu 3 pemain di depan, artinya gelandang serang, Kapten Bruno Fernandes ya akan kembali lagi di sana. Menurut gua ya Christian Eriksen tampil bagus, tapi menurut gua ini membuktikan bahwa dia bisa diandalkan dari bangku cadangan, Christian Eriksen, kendati pun dia tampil cukup oke juga ketika menghadapi Southampton. Tapi lagi-lagi ya menurut gue adalah faktor agresivitas ini juga menjadi kunci menghadapi Crystal Palace. Di kiri Marcus Rashford, di kanan Amad Diallo, lalu di depan Joshua Zirkzee. Mungkin ada juga yang mempertanyakan kenapa tidak Garnacho misalnya, ataupun Anthony tampil bagus ketika menghadapi Barnsley, tapi menurut gue ya ketika dibandingkan dengan Amad Diallo misalnya, melihat apa yang terjadi di 3 pertandingan awal, ya Amad Diallo menurut gue masih lebih di atas Anthony. Kemarin menghadapi Barnsley ini bagus bagi kepercayaan diri Anthony juga, sehingga ketika dia nanti diturunkan dari bangku cadangan, harapannya dia juga bisa memberikan form yang bagus. Gue lebih memilih Marcus Rashford dibandingkan dengan Garnacho. Ya, Manchester United butuh sebuah squad, butuh juga kartu-kartu as, katakanlah seperti itu ya, atau dari bangku cadangan, dan gue melihat Garnacho bisa memberikan hal tersebut. Pemain yang turun di babak kedua ataupun dari bangku cadangan untuk memberikan perbedaan. Manchester United juga butuh pemain-pemain seperti itu, dan gue melihat ada di diri Garnacho dengan 2 gol 2 assist ketika menghadapi Barnsley. Lalu kenapa gue lebih milih Joshua Zirkzee di depan? Ketika menghadapi Southampton, Joshua Zirkzee dengan bagus ya menjadi penyalur bola, dan ketika dia turun misalnya dari depan ke tengah, dia bisa juga membantu build up, mendistribusikan bola dengan bagus. Dan ini menurut gue fungsi yang bisa jadi dibutuhkan Manchester United juga untuk menghadapi agresivitas dari pemain-pemain Crystal Palace, yang menurut gue nanti mereka juga akan berusaha untuk memenangkan lini tengah. Jadi ada double fungsi lah katakanlah dari seorang Joshua Zirkzee di pertandingan tersebut, sehingga gue lebih memilih Joshua Zirkzee. Ya musim lalu Manchester United kalah 4-0, dan ini merupakan formasi yang diturunkan pada saat itu ya. Ada Rasmus Højlund, ada Mason Mount, Anthony, Garnacho. Ada banyak perbedaan kalau dibandingkan dengan starting line up yang gue perkirakan atau gue inginkan tadi ya. Ada banyak sekali perbedaan di sana, dan harapan gue juga bisa memberikan perbedaan hasil, karena Manchester United butuh betul untuk bisa melanjutkan tren positif saat ini. Musim lalu ini merupakan statistik dari duel dari Manchester United ketika kalah 4-0 ya, di mana ya mereka sebenarnya berusaha untuk mengimbangi dari sisi duel, tapi bagaimana dribbling mereka tidak cukup berani, mereka tidak cukup nyali, kalah cukup telak tuh 47% berbanding 29%, hampir 2 kali lipatnya ya keberanian ataupun juga kualitas dribbling yang dilakukan. Jadi memang ada 2 kombinasi yang harus dilakukan ketika menghadapi Crystal Palace menurut gue, yaitu adalah agresivitas dan juga nyali, keberanian melakukan penetrasi dengan aksi-aksi dribbling dari pemain Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United, formasi apa yang diturunkan, siapa komposisinya ya, artinya ditempatkan, bisa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.